Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai membahas asal-usul rumus sudut waktu itu ya. Kemudian berikutnya kita akan bahas asal-usul rumus ketinggian benda langit. Sin ketinggian benda langit sama dengan sin lintang tempat kali sin deklinasi tambah cos lintang tempat kali cos deklinasi kali cos sudut waktu. Berikutnya kita akan bahas tentang rumus sudut waktunya sekarang. Rumus sudut waktu itu gimana? Ini kita nanti akan buktikan teori itu cocok gak dengan rumus yang sudah ada, atau rumus yang sudah ada itu sudah memakai teori itu atau belum gitu. Runutannya seperti apa? Cos sudut waktu sama dengan sin H bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi tambah apa dikurangi? Kurangi tan lintang tempat kali tan deklinasi. Ya. Kalau pagi makan nasi. Cos sudut waktu sama dengan cos tinggi benda langit bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi kurangi tan lintang tempat kali tan deklinasi. Ini rumus jadinya seperti ini. Asal usul rumusnya seperti apa? Ini akan kita bedah. Sudut waktu ini dalam pembahasan tinggi benda langit tadi sudah muncul variabel itu. Jadi dalam rumus tinggi benda langit yang tadi kita cari asal usulnya itu sudah muncul variabel sudut waktu di sini. Maka tinggal kita lanjutkan saja dari cos A sama dengan cos B, cos C dan seterusnya, kemudian jadinya cos 90 kurangi tinggi tempat sama dengan dan seterusnya. Jadilah kemudian sin tinggi tempat dan seterusnya. Ini ada sudut waktu. Kita lanjutkan saja proses ini gitu kan. Dari sin tinggi benda langit sama dengan sin lintang tempat kali sin deklinasi tambah cos lintang tempat kali cos deklinasi kali cos sudut waktu. Ingat, A sama dengan B tambah C. C sama dengan A sama dengan B tambah C. C sama dengan A min B. Maka di sini ketika ini kita pindah ke ruas depan, cos lintang tempat cos deklinasi kali cos sudut waktu sama dengan sin H. Oh ini dikurangi sini, sin H kurangi sin lintang tempat sin deklinasi. Dah. Kita naikkan lagi nalar kita. ABC sama dengan D kurangi EF. Maka kalau kita cuma menyisakan C sama dengan D kurangi EF per BAB. Ini menjadi C ini kan karena dibagi AB gitu kan. Sebelah sini dibagi AB, maka sesuai prinsip keadilan. Kaitannya falak dengan hukum ya. 12 sisi harus dibagi dengan satu yang sama gitu. Ini bagi AB, ini juga harus dibagi AB. Jadinya C sama dengan D kurangi EF per AB. Nanti jadinya C sama dengan D per AB kurangi EF per AB. Kan seperti itu. Nah, kita masukkan nalar ini ke sini. Kalau kemudian kita cuma menyisakan T-nya saja, cos T sama dengan, berarti ini hilang kan karena dibagi kan? Dibagi cos lintang tempat kali cos deklinasi. Maka jadinya sin H kurangi sin lintang tempat sin deklinasi bagi cos lintang tempat cos deklinasi.
Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya cos T sama dengan, nah ini jadilah seperti ini, sin H per cos lintang tempat kali cos deklinasi dikurangi sin lintang tempat sin deklinasi per cos lintang tempat cos deklinasi. Nah, ini saya hapus. Nah, cos T sama dengan sin H bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi. Nah, mencetnya di kalkulator nanti kayak gitu ya. Karena ini kan bentuk penulisannya saja seperti ini. Kalau nanti praktek mencetnya ya berarti sin H bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi dikurangi sin bagi cos adalah tan. Kemarin saya jelaskan semisal sin 30 bagi cos 30 itu nilainya sama dengan tan 30 kan gitu. Maka ini sin lintang tempat bagi cos lintang tempat jadinya tan lintang tempat. Sin deklinasi bagi cos deklinasi jadinya kali tan deklinasi. Cos sudut waktu sama dengan sin H, sin tinggi tempat bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi kurangi tan lintang tempat kali tan deklinasi. Kita cek sama atau tidak. Cos sudut waktu sama dengan sin tinggi benda langit bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi kurangi tan lintang tempat kali tan deklinasi. Sama. Itulah rumus sudut waktu gitu. Jadi kalau kita bisa mengkorelasikan antara sudut waktu, kemudian lintang tempat, deklinasi, nanti kita sudah dapat gambaran. Dari gambaran itu kemudian kita masukkan ke dalam aturan cosinus. Jadilah tadi tinggi benda langit, kemudian kita kembangkan jadi sudut waktu. Sudut waktu dalam bahasa kita disebut dengan fadlud dair. Sudut waktu ini nanti sangat penting ketika kita melakukan hisab awal waktu sholat. Ingat-ingat hisab awal waktu sholat dengan prosesnya tentukan ketinggian benda langitnya, yakni matahari. Setelah ditentukan ketinggian matahari, dihitunglah nilai sudut waktunya. Setelah tahu sudut waktu hakikinya jam berapa, waktu daerahnya jam berapa, tambah ihtiyat, selesai itu waktu sholat. Sesederhana itu sebenarnya hisab waktu sholat. Nah, bisa dipahami ya untuk sudut waktu.